Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Purwadi dengan nomor 20 913 870 051 dari kelas 22B. Kali ini saya akan mempresentasikan teknologi serupa dari IoT atau Internet of Things. Yang pertama, kita pengenalan IoT dulu atau Internet of Things dengan tagline Things Connection Provision from Concept to Reality. IoT adalah konsep di mana benda fisik atau perangkat sehari-hari terhubung dan dapat berkomunikasi bersama lain melalui internet. Nah, tujuan dari IoT ini adalah menciptakan ekosistem yang lebih efisien melalui automatisasi, pemantauan jarak jauh, dan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik. Nah, yang kedua, pengolahan data IoT. Yang pertama, dari akuisisi data atau pengambilan data pada sensor, lalu dikonversikan data tersebut dari analog ke digital. Setelah dikonversi, data tersebut difilter agar terhindar atau menghilangkan noise-noise atau ripple-ripple data. Nah, setelah difilter, data diupload dan IoT dapat mengambil keputusan. Setelah mengambil keputusan, maka IoT akan mengirimkan perintah atau mengirimkan aksi. Nah, di IoT itu ada apa aja sih? Yang pertama ada sensor, ada aktuator. Yang kedua ada data acquisition system atau akuisisi data. Dan yang ketiga IoT dapat menganalisis data atau data analitik. Nah, sisi menarik dari IoT ini dalam realitas implementasi IoT, yang pertama adalah efisiensi dan otomatisasi. Yang kedua ada penghematan biaya dan sumber daya. Yang ketiga ada monitoring dan pengambilan keputusan berbasis data. Yang keempat adalah peningkatan kenyamanan dan kualitas hidup. Nah, kita kembali ke topik utama, yakni similar technology from Internet of Things atau teknologi serupa dari IoT. Yang pertama ada wireless sensor network atau WSN. Yang kedua ada machine to machine atau M2M. Dan yang ketiga ada cyber physical system atau CPS. Serta ada yang keempat atau yang terakhir ialah Internet of Everything atau IoE. Pertama kita akan membahas Wireless Sensor Network atau WSN dengan tagline Smart Sensing Seamless Living. WSN adalah sebuah jaringan yang terdiri dari banyak perangkat otonom berukuran kecil yang tersebar di suatu area atau yang disebut sensor node. Tiap node ini dilengkapi dengan sensor untuk memantau kondisi fisik atau lingkungan. Nah, pada WSN terdapat sensor, microcontroller, dan perangkat nirkabel. Nah, gimana sih kerjanya WSN ini? WSN ini bekerja mengumpulkan data pada suatu lingkungan, lalu diupload ke gateway. Dan di sini WSN memiliki beberapa teknologi topologi. Yang pertama ada teknologi star, yang kedua ada teknologi mesh, dan yang ketiga ada teknologi pohon atau gabungan dari teknologi star atau teknologi mesh. Nah, keunggulan dari teknologi star ini ialah upload data atau komunikasi langsung dari mesin satu ke mesin yang kedua atau langsung penguploadan ke pusat. Nah, namun kekurangannya
Bila satu topologi satu saja ada kendala pada sensornya, maka sensor lain juga akan terkendala juga. Nah, lalu pada teknologi mesh terdapat kelebihan. Sensor mesh ini lebih kompleks. Jadi, misalkan eh, sensor atau node tadi ada yang trouble, maka dapat di backup oleh sensor lain, sehingga tidak terjadi kendala atau miss sistem jika salah satu sensor mati. Namun kelemahannya adalah topologi yang lebih kompleks dan banyak. Nah, selanjutnya ini adalah persamaan dan perbedaan dari wireless sensor network dan Internet of Things. Yang pertama, persamaannya menggunakan sama-sama menggunakan sensor. Yang kedua ada di jaringan komunikasi. Dan yang ketiga ada di automatisasi pengumpulan data. Lalu perbedaannya adalah yang pertama, ruang lingkup. Kalau wireless sensor network itu lebih kecil dan IoT lebih kompleks atau lebih banyak. Yang kedua, konektivitas internet. Dan yang ketiga adalah fungsi. Nah, lalu ada implementasi dari WSN atau Wireless Sensor Network. Yang pertama ada di pertanian. Misalnya bisa mengukur kelembapan tanah dan suhu lingkungan. Dan dapat mengukur tingkat tingkat debu atau polusi pada suatu lingkungan. Nah, lalu yang kedua pada peternakan. WSN dapat mengontrol seperti level air, jumlah pakan, dan penggunaan pakan. Lalu pada industrial, WSN dapat digunakan untuk mengatur atau mengontrol suhu peralatan dan jadwal maintenance. Nah, lalu pada lingkungan bisa mengontrol suhu lingkungan, kadar air, dan tingkat polusi. Nah, teknologi serupa yang kedua adalah machine to machine atau M2M dengan tagline Silent Communication, Powerful Connection. M2M adalah konsep komunikasi langsung antara dua atau lebih perangkat atau mesin yang terjadi secara otomatis tanpa memerlukan interaksi manusia. Fokus utamanya adalah untuk mengotomatiskan dan menyederhanakan proses pengumpulan dan pertukaran data untuk tujuan tertentu. Nah, di dalam mesin to mesin ada sensor, modul komunikasi, dan jaringan komunikasi. Nah, cara kerja pengolahan data pada mesin to mesin adalah mengumpulkan data, transmisi data, dan analisa data beserta aksinya atau akuisisi aktuator. Nah, untuk tahapan akhir dari ana- proses data sebelum diaksi adalah menganalisis data yang dikirim dan memproses data. Nah, mengapa sih mesin to mesin ini bisa digunakan dan menjadi penting? Yang pertama adalah otomatisasi proses. Jadi bisa melakukan suatu pekerjaan tanpa campur tangan dari manusia atau fisik. Nah, yang kedua dapat remote monitoring atau dapat dikontrol jarak jauh. Dan yang ketiga adalah peningkatan efisiensi. Nah, lalu ada persamaan dan perbedaan dari mesin to mesin dan IoT. Untuk persamaannya, yang pertama adalah komunikasi antar perangkat. Yang kedua adalah automatisasi. Dan yang ketiga adalah data driven atau aksi berbasis data.
Nah, lalu perbedaannya, yang pertama arsitektur, yang kedua ada skala, dan yang ketiga analisis data. Untuk skala, M2M berskala kecil atau hanya sebatas mesin ke mesin saja. Sedangkan IoT mencakup semua, lebih besar. Nah, lalu ada implementasi dari M2M yang pada penerapannya seperti pada industri makanan, seperti vending machine. Lalu pada bisnis transportasi bisa memanajemen armada dan pemantauan lokasi armada. Lalu pada industri, M2M dapat mengontrol kerja mesin jarak jauh atau remote control. Dan pada pergudangan, mesin to mesin dapat digunakan untuk sistem kelola lalu lintas barang. Jadi keluar masuk barang dapat kita olah. Nah, yang ketiga ada Cyber Physical System atau CPS dengan tagline Smart System for Connected World. CPS adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan komponen komputasi atau cyber dengan proses fisik atau physical secara erat. Elemen cyber seperti perangkat lunak, algoritma, dan jaringan secara terus-menerus memantau dan mengatur elemen atau partikel seperti mesin, motor, dan lingkungan. Nah, pada cyber physical system ada sensor, microcontroller, dan actuator. Nah, sensor ini berfungsi untuk mengukur dan berkomunikasinya menggunakan microcontroller setelah computingnya adalah pengolahan data dan diteruskan ke aktuator untuk diakuisisi. Nah, keunggulan atau fokus utama cyber physical system ini ada pada kontrol dan actuation. Nah, mengapa sih cyber physical ini memiliki kelebihan atau penting untuk digunakan? Yang pertama, safety priority atau memprioritaskan keamanan. Yang kedua ada efisien, dan yang ketiga reliability atau dapat diandalkan. Lalu ada persamaan dan perbedaan antara cyber physical system dan Internet of Things. Persamaannya, yang pertama interaksi fisik dan digital. Yang kedua, penggunaan sensor dan aktuator. Yang ketiga adalah jaringan. Nah, lalu perbedaan dari CPS dan IoT adalah fokus utama. Yang kedua, feedback loop. Dan ketiga, hubungan. Nah, lalu ada implementasi dari CPS atau Cyber Physical System. Yang pertama, di ranah transportasi. Ini adalah Adaptive Cruiser Control atau yang bisa disebut dengan kemudi otomatis atau pilot. Lalu pada bidang industri, seperti dengan robot perakitan barang. Lalu pada kesehatan, misalnya seperti mesin MRI atau smartwatch. Lalu yang terakhir di kelistrikan seperti sistem grid. Nah, teknologi serupa dari IoT yang terakhir adalah Internet of Everything dengan tagline One World Everything Connection. Internet of Everything atau IoE adalah sebuah konsep yang memperluas Internet of Things IoT secara cerdas menghubungkan empat pilar utama, yakni things, benda, people atau orang, data, dan proses. Nah, dalam Internet of Things itu ada apa saja sih? Yang pertama ada sensor,
upload data, microcontroller, serta aktuator. Nah, dari Internet of Everything dapat mengumpulkan data lingkungan, upload data ke cloud, dan memproses data, serta menganalisa data dan menentukan aksi. Nah, mengapa sih IoE atau Internet of Everything ini penting untuk digunakan? Yang pertama adalah meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data, lalu dapat mengoptimalkan keseluruhan ekosistem, dan yang terakhir adalah menciptakan konteks yang lebih luas. Nah, yang terakhir adalah persamaan dan perbedaan antara IoE dan Internet of Things. Yang pertama untuk persamaan, yang pertama adalah fondasi, kedua konektivitas jaringan, yang ketiga adalah data driven. Lalu perbedaan dari IoE dan IoT adalah ruang lingkup, komponen, dan tujuan akhir. Nah, yang terakhir adalah implementasi IoE. Contohnya pada sektor publik adalah kendali kota cerdas yang terhubung ke internet dari sensor berupa CCTV. Lalu ada pada manufaktur seperti kendali mesin, dan di kesehatan adalah sistem kesehatan secara real time, atau bisa seperti smartboard tadi. Nah, dan pada startup seperti teknologi hardware dan infrastruktur jaringan. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan presentasi dari saya tentang teknologi serupa dari IoT. Untuk mengakhiri presentasi ini, saya ada sedikit quotes. Sama seperti tubuh kita, di mana setiap organ dan indera atau sensor bekerja sama untuk satu tujuan. Teknologi-teknologi ini mengajarkan kita bahwa koneksi dan kolaborasi, baik antara mesin maupun manusia, adalah kunci untuk menciptakan sistem yang lebih kuat dan bermanfaat bagi semua. Baik, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.